Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan keluarga besar Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 5 Pangalengan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengkaji bareng tentang apa itu marketing atau kita sebut dengan pemasaran. Pada kesempatan ini juga yang akan kita bahas adalah tentang apa itu pasar dan analisa pasar secara singkat. Dalam waktu yang sesingkat ini. Akhir-akhir ini memang ada sedikit pertimbangan, ada sedikit masalah. Orang masih menjadi sedikit, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, orang menjadi bingung. Orang menjadi semacam agak khawatir bagaimana perkembangan pasar, bagaimana maju mundurnya pasar ke depan. Apa mungkin di tengah pandemi dan COVID-19 bisnis atau pemasaran bakal terus berjalan. Oleh karena itu kita coba akan lihat pada kesempatan kali ini. Tapi pertama kita akan coba lihat dulu, orang masih juga harus membedakan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Terdahulu memang yang berlaku adalah konsep penjualan. Yang dimaksud dengan konsep penjualan itu sendiri adalah menekankan pada kebutuhan penjual. Sekali lagi kebutuhan penjual. Maka kalian itu penjual lah yang menguasai pasar. Tapi dalam kondisi yang semakin modern, maka yang berlaku adalah konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran, konsentrasi adalah pada kebutuhan konsumen. Dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut. Titik beratnya adalah lari kepada kepuasan, kepada konsumen itu sendiri. Tidak lari kepada pemasar. Oke, sekarang kita coba lihat sendiri apa sih arti pasar itu sendiri. Pasar diartikan sebagai tempat atau area jual beli barang dengan jumlah penjual yang lebih dari satu. Atau ada juga yang menurut kalian, pasar merupakan satu tempat atau proses interaksi antar permintaan pembeli dan penawaran penjual dari satu barang atau jasa tertentu. Kita coba lihat, di sana ada kata tempat. Tempat yang kadang-kadang menjadi sedikit kontradiksi. Orang harus mengartikan apakah tempat itu adalah sebuah titik, sebuah lokasi, sebuah daerah, sebuah tempat yang betul-betul harus ada. Sementara dunia sudah semakin sempit. Dunia sudah semakin berkembang. Apa memang betul pemasaran itu membutuhkan sebuah tempat atau titik tertentu? Yang inilah yang akan coba kita bahas. Kita coba lihat pembahasannya lebih lanjut. Di antaranya adalah dengan melihat ada beberapa produk apa memang betul membutuhkan sebuah tempat atau titik tertentu. Kita coba lihat, ini satu contoh produk. Kita coba menggunakan sebuah miniatur seperti ini. Ini adalah gambaran sebuah mobil. Kita boleh lihat di sini. Oke, kalau bendanya seperti ini, ada sebuah mobil dalam bentuk miniatur, maka tempat itu memang dibutuhkan. Ada tempat di mana kita bisa meletakkan barang sebesar ini. Bertemu dengan penjual dan pembeli. Bagaimana kalau benda ini adalah sebuah realistis, betul-betul sebuah mobil? Apakah bisa ada sebuah tempatnya, ada sebuah titik di mana bermacam merek, di mana bermacam tipe, di mana ada bermacam warna mobil diletakkan pada satu tempat tertentu? Ini yang harus kita pikirkan. Ternyata tempat bukan sekedar itu, yang penting antara penjual dan pembeli ada interaksi. Oke, kita lihat lagi. Apa sih fungsi pasar itu sendiri? Fungsi pasar secara umum adalah memiliki 3 fungsi utama. 1. Fungsi distribusi, memindahkan produk dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang kedua, pembentukan harga, di mana antara pembeli dan penjual ada kesepakatan harga. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi, di mana penjual harus memperkenalkan produknya kepada pihak konsumen, supaya produk mereka bisa ditemukan, bisa dilihat, bisa diterima oleh konsumen itu sendiri. Itu kita coba pahami. Kemudian kita coba lihat lagi, ada berapakah jenis-jenis pasar itu sendiri? Kita bisa kaji, kita bisa lihat, ada beberapa cara untuk mempelajari jenis-jenis pasar. Yang pertama, kita lihat dari pasar itu, dari kegiatan pasarnya dibagi menjadi 2.
Satu, pasar nyata, di mana barang yang akan diperjualbelikan dapat dibeli, ditemukan oleh pembeli dengan penjual dalam kondisi yang nyata. Contohnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Contohnya, kita lihat gambar berikut ini. Oke, kemudian kita lihat lagi ada yang dimaksudkan masih dengan itu. Berkaitan itu adalah dengan pasar abstrak, yaitu pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual, tidak akan menawarkan barang-barang yang dijual, dan tidak membeli secara langsung, tapi mereka melalui surat pesanan. Contohnya, pasar online yang sekarang begitu besar, yang begitu banyak. Pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Seperti ini contohnya. Kemudian kita juga bisa melihat pasar menurut cara transaksinya. Pasar menurut cara transaksinya itu dibagi menjadi dua aspek juga, yaitu satu, pasar tradisional, dan yang kedua adalah pasar modern. Pasar yang bersifat tradisional, pembeli penjual berhadapan langsung, tawar-menawar secara langsung, bertemu secara langsung, penjualnya di sini, pembelinya di sini, barang ada di sini, transaksi di sini, dan di situ masih terbuka kesempatan untuk tawar-menawar. Barang yang dipasarkan biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari atau kita kenal sebagai barang pokok. Contoh pasar tradisional adalah pasar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pasar modern, di mana pasar yang bersifat modern, barang diperjualkan dengan harga pas, tidak ada lagi proses tawar-menawar. Dan pembeli mengambil sendiri, melakukan pelayanan sendiri. Itulah yang kemudian kita kenal dengan pasar swalayan. Tempat pasar ini berlangsungnya di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Contoh pasar itu adalah seperti yang ini. Kemudian pasar juga bisa dilihat dari pasar jenis barangnya. Kalau pasar dijeniskan barangnya, itu juga kembali pada dua. Pasar satu komoditas, yaitu pasar yang menjualkan barangnya hanya untuk satu jenis produk saja. Barangnya hanya satu saja. Contohnya seperti ini. Sementara yang kedua adalah pasar yang menjual dengan aneka komoditas, di mana produk yang dijual itu beraneka ragam. Sama seperti pasar-pasar yang lain. Kemudian kita juga bisa melihat pasar itu sendiri keleluasaan distribusinya, di mana produk tersebut, apakah dijual, sejauh mana pasar tersebut menjual barangnya. Di sini dibagi menjadi beberapa aspek, ada beberapa kelompok, ada beberapa jenis pasar. Satu, pasar lokal. Pasar di mana ruang lingkup penjualannya hanya pada lokasi tertentu, di satu titik tertentu saja. Biasanya hanya melayani masyarakat dalam wilayah tertentu saja. Contohnya adalah yang satu ini. Yang kedua adalah pasar daerah. Ini cakupannya lebih luas, mempunyai wilayah kerja yang sedikit lebih luas dibandingkan lokal tadi. Contohnya adalah seperti yang satu ini. Kemudian yang ketiga adalah pasar nasional. Kalau pasar nasional adalah pasar yang wilayah penjualannya, konsumen sasarannya meliputi satu negara. Konsumennya berada pada berbagai wilayah di satu negara tersebut. Dan yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional artinya perdagangan produk, penjualan barang dari satu negara ke negara yang lain. Produk yang dihasilkan satu negara dijual juga ke negara yang lain. Kita bisa lihat contohnya seperti ini.
Berkaitan dengan pasar-pasar tadi, kalau kita lihat, maka kita perlu melakukan analisa pasar, yaitu suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Di sana, dalam tujuan analisis pasar adalah 1. Mengenal lingkungan pasar. Kemudian yang kedua adalah mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Peluang pemasaran adalah peluang bagi retail untuk meningkatkan penjualan dan sekaligus laba dengan cara-cara yang secara umum memuaskan konsumen. Analisis lingkungan pasar riset yaitu berupa masyarakat dengan pesaing dengan menggunakan satu metode yang sudah sangat umum yang kita sebut dengan analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat. Menganalisa kekuatan, kelemahan perusahaan, dan peluang serta ancaman yang terjadi di luar. Kemudian di sana kita akan melakukan pengamatan yang akurat tentang peluang-peluang pasar ataupun pemasaran. Itu gambaran sederhana tentang apa itu pasar dan analisa pasar yang harus dilakukan sebagai langkah awal ketika perusahaan ingin mengembangkan diri. Demikian perkenalan kita sepintas tentang pengertian pasar dan analisa pasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak kucing main gitar, tapi terlupa memasang senar. Kalau kita ingin pintar, jangan lupa berdoa dan belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.